Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini untuk episode kedua yang saya ketahui dan kita lanjutkan cerita tentang biografi almarhum Muardi bin Mukhtar alias Bujang. Pada episode kedua ini kami sudah berpindah rumah, yaitu di Ranah Binuang, yaitu rumah yang namanya orang bilang tuh Ciete namanya. Nah, adapun pengalaman saya di tempat tersebut dengan beliau, yaitu beliau kalau nggak salah sudah mulai berdagang lotre atau saat itu bernama Nalo ya. Nah, jadi dia tuh pergi itu bekerja dari Cina kalau nggak salah waktu itu. Itu dia pergi berjalan, artinya dia sudah menjadi petualang semenjak kecil itu ya. Sempat saya pernah dibawanya berdagang itu ke Bukit Tinggi atau Panjang. Itu mereka berdagang, kami masih kecil-kecil gitu, maka dia tinggalkan saya itu di satu toko, suruh tunggu di sini, dia mau jalan dulu. Akhirnya saya menunggu sekian lama, kok dia nggak kembali, saya udah ketakutan, ini saya ditinggalin atau apa gitu. Tapi mungkin dia mengajarkan supaya saya beri cerdik, atau istilah tidak malu itu tidak takut. Dan tidak lama kemudian dia itu menemui saya gitu. Nah, itulah yang saya di saat tinggal di Ranah Binuang tersebut. Dalam kelamaan dari berdagang nalo dan lotre itu tadi, akhirnya dia berpindah berjualan itu rokok. Nah, saat itu dia berjual rokok di terminal lintas Andalas namanya. Jadi di dekat stasiun mobil untuk ke daerah ya. Kalau nggak salah saya tuh masih ingat itu stasiun apa namanya, Iskandar tuh mobilnya tuh Ubani APD di situ. Nah, di situ dia sudah mulai mandiri dan dagang sendiri, itu dagang rokok, dan saya ikut mendamping beliau. Tapi saya juga ingat waktu itu dia sudah mempunyai sepeda bernama sepeda rally. Nah, itu yang saya ingat dengan beliau. Dan kami pagi-pagi itu saya sudah diajak, kadang-kadang merasakan badan itu dingin, gimana ya, anak-anak masih kecil-kecil ya, dingin gitu, tapi dia gigih. Dan di saat itu saya disuruh untuk menunggu, gimana ya, kalau dulu tuh, kalau sekarang gerobak rokok itu antara lebarnya sekitar 60, panjang sekitar 1 meter, itu punya tingkat 2 dan punya ruang di bawah tadi itu tuh. Disitulah saya mendamping beliau dagang rokok. Nah, di saat itu juga saya juga mendampingin Bapak, tapi ini khusus buat pribadi dia aja dulu ya, karena ini biografi dia. Yang saya tahu, entah berapa lama kami berdagang rokok itu tidak tahu saya juga. Pokoknya dari pagi sampai malam kami berdagang rokok di situ. Di situ saya merasa, oh gini dagang rokok, oh gini berdagang gitu. Nah, saya orang yang selalu mendamping beliau gitu. Nah, di saat itu juga di tahun 72 kalau tidak salah ya, itu ada banjir besar di Sumatera Barat atau di Kota Padang ya, Kota Padang pada umumnya. Itu sehingga rumah kami yang kami kontrak itu terendam habis dengan air. Saya ingat waktu itu tuh emak ya masih dagang-dagang kecil-kecilan lah di rumah, bikin lapau kata orang Padang itu tadi itu. Nah, itu semuanya habis. Bayangkan semuanya itu, rumah itu tinggal atapnya doang. Kita bayangkan betapa hancurnya saat itu. Kita dengan keluarga besar ya, waktu itu saya mungkin ada berenam di situ ya, si Nal sudah ada masih bayi kalau nggak salah, Ijon juga ada di situ. Nah, sementara habis itu kebanjiran itu tadi ya, saya dengan almarhum dan almarhum bapak juga itu pergi kerja ke rumah yang disebut mungkin rumah orang berada lah, orang kaya, yaitu membersihkan rumah atau apa itu demi untuk mencari siswa nasi atau kehidupan selanjutnya. Nah, itulah pekerjaan kami yang kami lakukan.
Dan setelah itu juga yang saya ingat lagi apa ya, pokoknya kalau almarhum ini sangat menjaga ibawanya dan sangat tidak bertele-tele atau bercanda-canda dengan adik-adiknya, tidak. Dia orangnya serius. Tapi saya melihat dia kalau dengan orang dia humoris ya, dia bercanda. Tapi kalau dengan keluarga dia tidak, dia serius. Karena dia menjaga ibawanya, dia menjaga juga supaya adik-adiknya itu bagaimana dia memberikan contoh. Dan saat itu juga mungkin karena kehidupan kami yang tadinya ada berdagang habis semuanya ya mak, karena itu yang Nida masih sekolah ya. Itu demi melanjutkan sekolahnya Nida tadi itu tadi mak bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang gitu. Itulah pengalaman kami kemarin, tapi Daujang tetap selalu berusaha keluar. Nah saat itu juga saya juga pernah mendampingi bapak yang bapak pekerjaannya serabutan lah. Kalau zaman orang sekarang mengatakan serabutan, arti dia pedagang, dari pedagang daging cuma ya kadang dapat kadang tidak, dan juga ikut-ikut dengan orang gitu, jadi tidak mempunyai usaha yang tetap. Nah saat itu juga kalau nggak salah tuh bapak tuh pernah jatuh stroke, dan itu saya dampingin beliau. Nah dari situlah mulai almarhum ini betul-betul dan sungguh-sungguh berjuang untuk memperbaiki ekonomi dan mentanggungjawabkan adik-adiknya gitu. Nah itulah pengalaman saya yang ada di tahun 72 kalau nggak salah itu di rumah Ranah Binuang namanya, rumah Cetek tadi itu tuh. Kalau nggak salah saya waktu itu sudah masuk sekolah, masih belum, saya nganggur gitu ya. Saya pulang dari kampung itu kelas 1 dipindahin ke Padang juga, saya itu sama nganggur selama 1 tahun. Nah sebagai buktinya saya itu tadi pedagang rokok, dan saya waktu kecil itu tidak tahu ya kalau kendar pot motor itu kan panas. Nah tiba-tiba saya tanpa sengaja nyangkut kaki saya di kendar pot motor orang yang parkir di dekat warung rokok saya itu, sehingga kaki saya ini membekas dan terbakar. Pada saat itu saya tidak tahu bagaimana caranya, sampai sekarang itu ada bekasnya. Nah ini biasa kasih contoh, ini adalah bekas dari kebakaran kendar pot. Nah itulah yang saya ingat dengan beliau. Dan juga yang kedua juga di sini juga ini ada juga nih bekas kendar pot juga nih. Nah, jadi waktu kecil-kecil tuh tidak tahu, nah, orang yang parkir di dekat saya dagang, kaki saya terselip ke kendar pot. Itulah yang saya tahu di episode kedua ini, perjuangan beliau, dan beliau orangnya selalu rapi ya. Itu yang kedua juga bersih gitu. Dan orang nggak neko-neko gitu. Dan dengan adik-adik nggak terlalu banyak bicara. Nah sementara bapak dan mak ya mungkin kalau contoh hidup sekarang tuh yang bisa dicontoh tuh kayak si Nal kali ya, punya anak banyak tapi usaha tidak ada, bagaimana gitu. Nah itulah yang almarhum ini berjuang. Dan tidak lama setelah itu kami tinggal di Ranah, kami pindah ke Ganting lagi. Kenapa di saat itu memang ya kami keluarga banyak ya. Nah itu ceritanya panjang lagi kalau di Ranah itu ya. Saya masih ingat waktu di Ranah itu penghasilannya sedikit, artinya buat makan aja. Buat makannya kami harus menunggu sampai jam 9 malam. Nah jam 9 malam tuh orang udah pada tidur, barulah kami bisa masak. Kami masak pun juga nasi itu gak cukup untuk kami itu. Akhirnya emak punya usaha, belilah singkong atau ubi kayu. Nah dicampurlah singkong ubi kayu itu. Kami masih ingat juga itu cabai itu hanya digiling, jadi kasih kuah banyak, itu dibeli anak pucuk ala lidi, kalau di sini apa namanya, kangkung ya. Itu kebanyakan sayur kangkungnya atau sambal cabenya itu tuh dikasih tomat, tuh dikasih kentang gitu tuh, jadi itulah kuahnya. Tapi alhamdulillah waktu itu tuh semuanya enak saja gitu, walaupun kita makannya seadanya.
Dan itu pun juga itu di waktu makan itu kami harus duduk bersama-sama bagaimana kayak orang antrinya di sebuah asrama ataupun di dalam penjara gitu ya. Tapi kami bukan orang penjara gitu. Itu kami dijatahi nasi masing-masing itu. Maka di antara kami itu duduk, kami yang nggak melotot mana yang banyak mana yang begini. Itulah peristiwa kami saat itu tuh. Di saat itu kami tidak ada pernah bertengkar atau apa, enggak, kami damai-damai ya, kami terimalah kenyataan hidup ini, nggak neko-neko nggak apa-apa. Terus itu kamilah masih kecil-kecil lah gitu ya. Saya ingat juga kalau Sion itu rambutnya dulu keriting, itu dia kalau orang dulu bilangnya apa nama itu, kena kudis lah gitu ya, kudis kanepo gitu. Nah si John juga punya permasalahan lain itu, sama si John mabuk. Kalau sudah mulai maghrib dia sudah mulai bertea-tea atau bertele-tele kata dia, yang lihat ini lihat itulah. Di macam-macam peristiwa yang terjadi di saat itu pada kami. Nah itulah yang saya ketahui tentang kami berada di Ranah Binuang sampai banjir besar itu tadi. Kalau kami ceritakan di situ panjang banget, tapi untuk intinya buat almarhum ini, mereka selalu melihat dan menatap adik-adiknya begini. Disitulah mungkin timbul si emosi jiwanya atau perjuangannya tadi itu. Dan saya juga enggak mengerti saat itu bagaimana, tapi salah orang yang selalu mendamping beliau berusaha gitu. Jadi dia tuh walaupun kami nggak ada, tapi dia udah punya, kalau sama sekarang ini udah punya motor lah kata orangnya, itu punya sepeda namanya rally gitu. Mereka udah pagi-pagi rasa juga ingin dingin saya rasain dia. Tapi itulah saya orangnya kalau diajak apa nggak pernah melawan, nggak pernah menolak, nggak pernah punya patuh, dan dia sangat menjaga bawahnya dan omongnya kepada adik-adiknya. Maka adiknya satu pun nggak ada yang berani ngadapin dia, nggak ada yang berani untuk malam pada dia, nggak ada yang membantah apa dia tadi itu, karena dia juga memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Itulah untuk episode kedua yang saya ingat dengan almarhum dagang rokok. Dan nanti kita pindah ke episode ketiganya tadi itu tuh, setelah kami tinggal di daerah Ganting. Yang di Ganting itu ada dekatnya ada Zubir, karena di situ tadi itu ada namanya Uni Gadih atau Kak Gadih tadi itu mengalami goncangan jiwa, itu kena si Jundai. Jadi kami tinggal berdampingan dengan keluarga yang dari kampung di situ. Nah itulah untuk episode kedua ini yang saya tahu tentang almarhum. Kira-kira berapa lah umurnya itu, mungkin 18 tahun ya. Nah, itulah. Jadi itu yang saya ketahui tentang beliau, dan tidak ada hal-hal yang buruk atau apa seperti anak sekarang nih. Kalau dengan anak sekarang jauh sekali gitu ya. Nah sekarang kadang-kadang udah ubanan masih nyelok-nyelok dengan orang tua, kalau dia tidak. Jadi dia pekerja keras, dia pemikir keras, dan dia juga ulet. Dan itulah untuk sekelumit dari episode kedua ini, intinya yang bisa saya sampaikan buat keluarga semua. Demikian. Semoga menjadi amal ibadah bagi beliau dan bagi kita menjadi kenangan yang terbaik yang harus kita ambil hikmahnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.